Assalamualaikum. Terima kasih siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Arjuni untuk menyampaikan presentasi tentang budaya positif di kelas dan di sekolah. Kiranya materi yang disampaikan oleh Ibu Arjun dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya dipaparkan, kami awali dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang bersyukur. Kami datang mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami memulai kegiatan hari ini yang dibawakan oleh Ibu Arjuni, kiranya Tuhan mau bekerja sama dengan kami. Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang mengawali, dan Tuhan yang mengakhiri pertemuan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Amin. Oke. Ayo. Ya, terima kasih Ibu Marta atas sambutannya tadi dan juga sudah memimpin kita dalam doa. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir dalam diseminasi saya pada siang hari ini. Kiranya apa yang akan saya sampaikan hari ini tentang budaya positif dalam rangkaian tugas kami dalam pendidikan guru penggerak ini boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa yang berkenan hadir pada siang hari ini. Nah, budaya positif ini adalah dalam rangka memenuhi tugas kami dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam CGP Angkatan 10. Ya. Kami didampingi oleh fasilitator kami yaitu Bapak Irwan Iskandar dan juga Ibu Apriani Pataba sebagai pengajar praktik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang budaya positif di kelas dan di sekolah, ya, saya berdiri di depan Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian bukan karena saya lebih hebat atau lebih pintar, tetapi kita berada di sini untuk saling berbagi atau saling berkolaborasi. Ya, jadi untuk kehadiran Bapak Ibu saya sangat berterima kasih karena kita di sini bisa saling berbagi ilmu tentang pelajaran-pelajaran yang telah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, saya lanjut di sini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi banyak hal yang sebelum kami belajar di guru penggerak ini banyak yang kami terapkan yang mungkin sangat berubah setelah kami belajar di sini. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai atau berdasarkan dengan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut pada disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap ataupun perilaku
maupun tutur kata oleh seluruh atau terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan, menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru ataupun anak-anakku sekalian, kira-kira apa contoh-contohnya yang biasa kita lakukan di kelas ataupun di sekolah tentang disiplin? Apa itu disiplin? Contohnya yaitu datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu itu termasuk disiplin positif. Kemudian apalagi yang biasa kita lakukan tentang disiplin-disiplin positif biasa di kelas? Kita Di dalam kelas itu kita berusaha untuk aktif semua. Tidak ada yang di luar masuk. Betul. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Marta karena budaya positif itu menyangkut bagaimana kita menghargai orang lain, tidak keluar masuk tanpa izin, tetapi ketika kita akan meninggalkan ruangan kelas, pasti kita angkat tangan dulu dan minta izin ya. Ya, jadi itu adalah sebagian kecil dari budaya-budaya positif yang kita selalu lakukan dan sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Nah, oke, saya lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya ya, siswa itu pasti ketika datang ke sekolah sudah apa? Baru datang ke sekolah sudah sarapan. Tentunya dia tidak bisa kuat untuk datang ke sekolah kalau dia tidak sarapan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup atau memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ya, contoh selanjutnya adalah ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, ya, itu semua termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu pasti kita memiliki alasan. Kita datang ke sekolah, alasannya apa? Pasti alasannya karena kita ingin mencari ilmu. Iya, betul, ingin mencari ilmu ya, dan juga untuk masa depan kita. Karena yang jelas kalau kita tidak bersekolah, bagaimana jadinya masa depan kita? Oke, ya, saya lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, ya, tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Penguasaan diri, ya, termasuk di dalamnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian tentang kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan kesenangan itu adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini ya, untuk lebih jauh kita supaya lebih memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia itu, ya, dalam kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan,
tentunya ya guru maupun siswa tidak akan mungkin datang ke sekolah kalau dia tidak sehat, ya kan? Iya. Jadi kebutuhan yang pertama itu kita harus sehat dulu, ya. Kalau misalnya di tempat tinggal kita terjadi longsor atau banjir, tentunya kita tidak akan senang untuk datang ke sekolah, ya kan? Ya, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana manusia bertahan hidup dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, tentunya setiap manusia atau setiap siswa ingin untuk berprestasi, ya toh? Ya, ingin untuk berprestasi. Makanya kita mengembangkan diri untuk mengikuti ya pendidikan formal seperti di sekolah supaya kita bisa mengeksplor setiap kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan atau talenta. Bagaimana kita mengeksplor supaya kemampuan itu menjadi semakin bertambah berkualitas ya, atau bisa kita pakai nanti untuk ya masa depan kita di kemudian hari. Kemudian kebebasan. Di sini kebebasan itu adalah mandiri, memiliki ya pilihan untuk mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan itu berhubungan dengan ketika kita diberikan kebebasan dalam belajar di kelas, saya yakin sekali bahwa ini akan dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dalam diri siswa. Kenapa? Karena ketika dia diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, dikatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid, ya, harus berpusat pada murid. Artinya bahwa segala minat dan kodrat siswa itu kita harus tahu apa minatnya, apa bakatnya, sehingga pendidikan itu diarahkan kepada bagaimana minat siswa, sehingga itu diarahkan dan mereka dapat mengembangkan segala kreativitasnya. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin sekali bahwa kita adalah makhluk yang selalu ingin merasakan kasih sayang dan rasa diterima atau dipedulikan dalam berbagai kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Apa contohnya biasa anak-anakku kalau di kelas tentang kasih sayang ini? Misalnya apa? Ya, misalnya tidak membuli teman. Iya, jadi membuli itu ya, membuli itu sangat ya tidak disenangi oleh semua orang, ya, karena kita akan merasa bahwa tidak diterima di dalam satu kelompok itu kalau kita dibully. Nah, oleh sebab itu ya, saya percaya sekali bahwa kita semua ingin diterima dalam kelompok, makanya harus bekerja sama dengan baik, berkolaborasi supaya ya kita bisa saling menerima dalam kelompok-kelompok itu. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, saya yakin sekali bahwa siswa itu kalau di sekolah pasti senangnya bermain, humor, tertawa, dan antusias. Itulah jiwa orang-orang muda, anak-anak, orang-orang muda, dan juga bagi orang yang sudah lansia suka dengan hal itu, karena kesenangan itu memang memberikan kita satu ekspresi untuk tetap memiliki semangat hidup. Ya, bayangin kalau dalam satu hari kita tidak pernah tertawa, bagaimana ya? Bagaimana ya keadaan hidup kita? Bagaikan orang hidup tapi sepertinya mati ya? Ya, begitu ya? Iya, jadi saya yakin bahwa kesenangan ini ya setiap orang pasti selalu ingin memenuhinya. Ya, karena kalau kita humor, kalau kita tertawa, kalau kita bermain, pasti kita akan senang. Dan kalau kita senang, semangat hidup kita pasti semakin bertambah ya. Iya, hati yang gembira adalah obat. Iya, tapi semangat yang patah itu mengerikan tulang. Tawa itu sehat. Iya.
Betul sekali Bu Marta, tertawa itu sehat dan tertawa itu awet muda ya Bu. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah perilaku-perilaku yang sering memotivasi kita. Kenapa kita misalnya datang ke sekolah karena takut dihukum, sampai takut terlambat biasa ya, atau karena kita takut dihukum, jadi mengerjakan tugas. Itu sering menjadi motivasi kita karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, saya lanjut pada motivasi perilaku yang kedua, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau di dalam pembelajaran kami ini nilai yang paling harus kita kembangkan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang yang menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, maka tanpa takut dengan hukuman, tanpa takut dengan ketidaknyamanan ataupun konsekuensi, dan tanpa ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain, kita termotivasi sendiri untuk bisa melakukan disiplin positif, misalnya datang tepat waktu, kemudian menghargai orang lain, kemudian taat pada keyakinan keras. Jadi itu semua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian atau dari Bapak Ibu guru hebat? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, anak-anak, silakan bertanya, tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu adalah tidak ada rencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu adalah merupakan perencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian tetap membuat murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang terakhir, yang restitusi itu adalah proses di dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari dirinya sendiri dengan berkolaborasi dengan guru. Nah, itu adalah yang paling ideal yang harus kita lakukan untuk sekarang ini. Karena kalau hukuman itu biasa kadang membuat siswa, kalau dia habis menerima hukuman dari guru, pasti dia merasa tidak enak atau merasa tidak nyaman dengan gurunya, masa itu Ibu Arjun dia hukum saya, kan? Kadang-kadang seperti itu. Meskipun pada dasarnya bahwa hukuman itu bertujuan baik supaya siswa berperilaku dengan baik. Nah, lanjut konsekuensi. Konsekuensi itu misalnya contoh dari konsekuensi, misalnya ketika dia anak-anak itu disuruh menulis 100 kalimat ke bawah, saya tidak mengulangi lagi Bu, saya tidak mengulangi lagi Bu, saya tidak mengulangi lagi Bu. Itu termasuk contoh dari konsekuensi. Nah, hukuman tadi itu contohnya kalau dia disuruh berdiri di lapangan sampai setengah hari angkat kaki begini, nah itu juga termasuk hukuman jadi kemudian restitusi ini ini akan kita bahas nanti lebih lanjut untuk bagaimana supaya guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer.
di mana berkolaborasi dengan siswa untuk ya mengajarkan kepada siswa mencari solusi atas permasalahannya sendiri, ya, supaya dia bisa menemukannya dan memunculkan pada dirinya sebuah motivasi intrinsik. Ya, apa yang bisa saya lakukan supaya kesalahan saya ini, kasus saya ini bisa seperbaiki, ya, seperti itu. Jadi itu termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa. Nah, oke, di sini kita lanjut tentang posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, selama ini yang kami lakukan mungkin sebagai penghukum, mungkin sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, kami sebagai teman, dan juga kami ya mungkin ya satu hari sebagai manajer. Tapi setelah kami belajar atau mempelajari materi di pendidikan guru penggerak, maka idealnya seorang guru itu seharusnya harus menjadi seorang manajer ya, dimana ya manajer itu, saya ulangi lagi seperti penjelasan saya tadi, bahwa membantu siswa, berkolaborasi dengan siswa supaya siswa bisa berpikir sendiri apa solusi dari permasalahan saya ini. Saya harus memperbaiki diri seperti apa supaya masalah saya ini bisa saya atasi, ya, dan itu akan membuat dirinya untuk terus memotivasi dirinya bahwa oh, saya harus seperti ini, ya, supaya lebih baik ke depannya. Nah, selama ini kami sebagai guru itu lebih banyak sebagai penghukum. Misalnya, kalau kamu tidak datang tadi pagi, cepat-cepat tadi pagi, kalau kamu terlambat, nah, berdiri kamu di depan tiang bendera supaya kamu di situ ya panas-panas seharian, itu termasuk penghukum. Nah, membuat rasa bersalah. Ya, di sini juga sering kami bertindak sebagai pembuat rasa bersalah sehingga siswa itu banyak menyesali dirinya. Ya, tetapi ya ketika kita berperan sebagai manajer itu akan selalu memberikan motivasi terbaik. Dan juga ya kadang-kadang kami juga bertindak sebagai teman. Ya, misalnya contohnya kalau kita sebagai teman di situ, ayo nak, bisakah kamu membantu ibu, ya, kadang-kadang itu. Nah, kemudian juga kadang-kadang sebagai seorang pemantau. Nah, saya lanjut pada materi berikutnya, yaitu contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, di sini ya contoh penerapan posisi kontrol guru, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, siapa di sini anak-anakku yang biasa datang tidak memakai atribut lengkap? Ada ya? Ya, kadang-kadang. Nah, siapa yang dari Bapak Ibu guru mungkin memiliki pendapat bagaimana untuk ya mengatasi anak-anak tersebut kalau dia tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera? Ya, mungkin dari Pak Yo, silakan Pak. Bagaimana pendapatnya kalau ada anak-anak yang apalagi namanya datang tidak memakai atribut lengkap, Pak? Ya. Pembinaan. Oh iya, pembinaan. Apalagi Pak? Ya, selain pembinaan, kita biasa memberikan nasihat dan bimbingan ya. Ya, setuju sekali dengan pendapatnya Pak Yo bahwa kita memberikan pembinaan. Ya, jadi pembinaan itu dari guru kepada siswa itu sebenarnya benar-benar bisa membangkitkan hal-hal yang baik dalam dirinya, karena kadang-kadang siswa belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika mendengar pembinaan dari guru, maka dia bilang, oh iya, ternyata benar seperti ini ya. Saya harus melakukan hal seperti yang ditanamkan oleh guru kepada saya.
Iya, seperti itu. Kalau dari Bu Marta bagaimana Bu? Mungkin ada cara-cara yang dapat kita lakukan ketika kita melihat siswa tidak memakai atribut lengkap Bu dalam satu upacara bendera apa? Contohnya kalau misalnya upacara dan ada siswa di situ yang tidak punya kelengkapan untuk mengikuti upacara, tentunya kita sebagai guru itu memanggil secara pribadi dulu. Ya. Kita memanggil dengan empat mata untuk memberikan pemahaman, ya, termasuk bimbingan, ya, dan kita juga harus memahami, ya, kenapa dia tidak pakai atribut yang lengkap hari ini. Jadi kendalanya harus dipahami. Ya. Jadi jangan langsung kita untuk memarahi anaknya orang, tetapi dengan tujuan membimbing di sini, membina di sini, ya kita harus mengerti apa yang menjadi kendala anak-anak sehingga dia tidak sempat pakai atributnya hari ini. Jadi contohnya misalnya ya tidak sempat dicuci kan, atau memang terlambat bangun, akhirnya atributnya sudah tidak tahu di mana tempatnya. Karena dia mau datang dengan cepat ya, akhirnya dia tinggalkan atributnya saja, Ya. tidak lengkap dipakai. Jadi Akhirnya itu lupa. kita guru itu Ya. seharusnya harus mengetahui alasan anak-anak itu. Jadi tujuannya itu mendidik. Jadi saatnya kita melakukan hal ini, mengontrol hal ini, ya kita betul-betul memotivasi anak-anak, ya, memotivasi anak-anak, memberikan bimbingan yang secara bisa diterima dan bisa dimengerti supaya kedepannya atau hari Senin berikutnya tidak lagi lupa untuk melengkapi atributnya tersebut. Oke, mantap sekali jawaban dari Ibu Marta. Saya sangat setuju bahwa kita harus memberikan pembinaan dan mengetahui apa alasannya sehingga anak-anak itu datang tidak memakai atribut lengkap. Tentunya ada alasannya. Nah, itu juga yang dibahas dalam restitusi segitiga. Nanti ke depannya kita akan membahas apa alasannya. Tentunya ketika anak-anak itu bertindak tentunya memakai alasan. Iya, ya pasti ada alasannya. Ya. Nah, di sini contohnya ya, ketika guru itu bertindak sebagai penghukum, maka ya disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah hukuman atau contoh hukuman. Nah, kemudian di sini contoh pembuat rasa bersalah. Kalau ibu guru bilang, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu di sini guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, sebenarnya ya kalau idealnya dalam restitusi segitiga nanti hal-hal demikian itu ya tidak kita katakan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian contoh 5, posisi kontrol guru. Di sini masih dengan kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap datang ke sekolah. Nah, ketika sebagai posisi manajer, ya, kalimat-kalimat yang harus diucapkan oleh guru kepada siswanya dalam membantu siswa menemukan solusi dari masalahnya yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini pemikiran siswa akan berpikir, oh iya ya, apa kesalahan saya? Dan dia akan melihat dirinya, oh ternyata saya tidak pakai lambang SMK 1 misalnya. Ternyata saya tidak pakai dasi. Nah, mungkin karena tadi buru-buru sehingga dia lupa pakai dasi, atau karena sudah lihat jam dia sudah sangat terlambat. Jadi tentunya ada alasan. Ya, kita lanjut pada pembahasan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid yang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya ya
tidak terlalu panjang atau tidak terlalu muluk-muluk, tapi singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ikut berkontribusi untuk pembuatan keyakinan kelas dengan kegiatan mengutamakan atau mengutarakan pendapat. Jadi di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, siswa ya berhak untuk memberikan masukan-masukannya kepada guru dan bersama-sama dengan guru menciptakan keyakinan kelas itu. Nah, contohnya ya, tidak mengangkat HP pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Itu contoh keyakinan kelas. Misalnya, kalau mau keluar dari kelas pada saat pembelajaran berlangsung, angkat tangan dan minta izin kepada guru. Itu contoh-contoh dari sebuah keyakinan kelas. Misalnya, tidak ribut pada saat guru menjelaskan. Jadi, kemudian misalnya lagi tidak mengejek teman atau tidak membuli teman. Nah, itu adalah bagian dari contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita susun bersama dan dibuatkan sebuah poster dan ditempel di dalam satu kelas seperti yang kita lihat ini yang digantung-gantung. Ada 5S, ada 10 budaya malu. Sebenarnya itu merupakan keyakinan kelas, budaya-budaya positif yang bisa dilakukan oleh siswa, ya. Ya, jadi itu merupakan keyakinan-keyakinan kelas, budaya-budaya positif yang bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baik pada diri siswa dan akhirnya menjadi sebuah karakter, ya. Kalau sudah sebuah karakter maka tidak sungkan-sungkan lagi untuk kita lakukan. Jadi kayak enteng sekali kita lakukan, bukan sebuah kewajiban tetapi pokoknya itu sudah menjadi karakter kita, ya seperti itu. Jadi itu tujuan dari keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan pada poin awal, bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dalam jumlah sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah dipahami. Ya, kemudian semua warga kelas dan warga sekolah dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas tadi. Butuh air minum dulu Bu. Itu dia. Saya kembali menjelaskan tentang bersifat abstrak. Bagaimana itu bersifat abstrak? Ya, kemudian budaya positif, universal. Nah, kita lanjutkan tentang pembentukan kelas, ya. Pembentukan kelas di sini yaitu berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu tentunya berhubungan, misalnya malu datang terlambat, malu tidak belajar, itu semua pernyataan-pernyataan positif. Malu membolos di sekolah, kemudian malu untuk tidak mengikuti piket kelas. Nah, kemudian malu berbohong atau berdusta, kemudian malu bercanda, membuli atau berkelahi, kemudian malu menyontek, dan juga malu membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, itu termasuk kata-kata positif yang bisa kita terapkan dalam sebuah keyakinan kelas. Saya lanjut sesuai dengan kondisi sekolah, ya, dan kelas
agar mudah dipahami. Jadi apa-apa yang terjadi di kelas kita, apa-apa yang terjadi di sekolah kita, itu yang kita masukkan sebagai keyakinan kelas kita. Tidak mungkin kita mengadopsi keyakinan kelas dari sekolah lain, tetapi yang kita lihat terjadi di kelas kita, dan kita lihat itu terjadi di sekolah kita. Ya, seperti itu. Kemudian semua warga kelas dan semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan kelas. Kenapa semua warga kelas dan juga warga sekolah harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas? Karena yang akan melakukan keyakinan kelas itu adalah siswa dan guru yang termasuk dari satu warga kelas. Nah, saya lanjut segitiga restitusi. Nah, inilah yang merupakan inti dari bagaimana cara kita memecahkan sebuah kasus dan juga mencari sebuah solusi dari permasalahan siswa. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, segitiga ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang ke atas itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan memvalidasi tindakan yang salah, di sini guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, maka tindakan berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan bahwa setiap berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian pertanyaannya bisa berupa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, di sini juga kita sebagai guru bisa bertanya kepada siswa bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, misalnya kita bertanya kepada Dita. Nah, Dita, coba ceritakan kepada ibu apa alasan kamu sehingga kamu tidak memakai atribut yang lengkap datang ke sekolah di hari Senin ini untuk mengikuti upacara bendera. Nah, tentunya di sini Dita akan menjawab bahwa oh begini Bu, alasan saya adalah ini, sesuai dengan apa yang dialami Dita. Ya, karena ketika kita bertanya begitu, maka mendorong siswa untuk berbicara secara jujur tentang apa yang dia alami sesungguhnya. Nah, kemudian kita juga bisa bertanya kepada siswa tersebut atau murid yang memiliki kasus tersebut bahwa ibu bangga kepadamu karena kamu mau mencari solusi atas kesalahan kamu. Nah, kapan kamu bisa memulai memperbaiki diri? Ya, atau apakah kamu mau berjanji untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk kalimat yang bisa kita berikan kepada siswa atau berkomunikasi, berdiskusi dengan siswa supaya siswa bisa mandiri di dalam ya mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian juga ya bentuk-bentuk pertanyaan yang lain, kita bisa mengatakan bahwa apakah kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan kesalahan kamu itu, atau keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Ya, kalau kamu melakukan kesalahan itu, maka pasti siswa akan berpikir, oh iya, dulu kita pernah membuat keyakinan kelas.
jadi dia akan mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, sehingga nanti dia akan berusaha memperbaiki dirinya sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, dan akhirnya itu dia akan terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan keyakinan kelas, dan lama-lama itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat tentang bagaimana itu menjalankan segitiga restitusi di dalam kita membuat siswa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini kita juga akan yang proses terakhirnya itu tuh menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Atau kita bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pertanyakan kepada siswa, bahwa itu akan menimbulkan motivasi atau hal-hal yang berasal dari dalam dirinya atau secara intrinsik, sehingga siswa ini benar-benar lama-kelamaan akan menyadari setiap kesalahan-kesalahannya, dan pastinya akan berusaha untuk mencari solusi dari permasalahannya dan memperbaiki dirinya supaya menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat dan anak-anakku sekalian, yang merupakan pembahasan saya tentang budaya-budaya positif di sekolah. Ya, demikianlah penyampaian saya tentang budaya positif. Ya, jadi sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas secara bersama-sama, supaya pemahaman dan pendalaman kita tentang tentang budaya positif bisa semakin dalam, dan juga kita bisa nanti mempraktekkannya di kelas dan di sekolah kita. Ya, silakan Bapak Ibu guru, kalau ada yang mengemukakan pendapat, saya persilahkan untuk angkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, silakan Dita. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa yang kita tanyakan pada siswa pada saat posisi kita sebagai manajer. Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Dita. Jadi banyak hal yang bisa kita pertanyakan kepada siswa ya pada saat sebagai guru kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa idealnya posisi kontrol guru itu, guru harus memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Karena selama ini ya mungkin sebelum mempelajari materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak, kami sebagai guru selalu bertindak sebagai penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah, dan juga kadang-kadang sebagai teman. Tetapi yang idealnya itu adalah ketika kami sebagai seorang guru berperan sebagai seorang manajer. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan kepada siswa pada saat kita bertindak sebagai seorang manajer adalah misalnya kalau kita baru ketemu dengan siswa itu, ya kita pasti menanyakan kepadanya tentang kabarnya. Ya, misalnya, apa kabar Dita? Apakah kamu sehat hari ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa kita ajukan kepada siswa. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Ya, dan pasti itu akan dijawab secara spontan oleh siswa. Kemudian
misalnya, kenapa hari ini kamu tidak memakai atribut lengkap? Jadi pasti ya kita akan menjawab atau siswa itu akan menjawab sesuai dengan apa yang dia alami hari ini. Nah, setelah kita tahu apa alasan siswa tersebut sehingga melakukan kesalahan, nah kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ya setiap orang pasti pernah berbuat salah nak. Ya, jadi kesalahan itu wajar. Ibu juga pernah berbuat salah, tetapi di sini saya tidak berfokus kepada permasalahan itu, tetapi bagaimana kita mencari solusi atas pertanyaan tersebut, atas solusi daripada permasalahan yang kamu alami. Nah, setelah kita mengetahui solusi bertanya seperti itu kepada siswa, pasti dia bilang, oh iya Bu, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang mungkin kamu langgar dengan tidak memakai atribut sekolah. Nah, pastinya anak itu akan berpikir, oh keyakinan misalnya tidak mematuhi peraturan sekolah Bu, atau tidak konsisten, atau tidak disiplin. Jadi banyak ya yang bisa dia ingat tentang apa keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu tadi dibuat bersama-sama dengan guru dan siswa tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan bertanya kepada siswa tersebut. Nah, setelah kamu mengetahui keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, seharusnya kamu seperti apa? Nah, pastinya dia akan bilang, oh saya seharusnya kalau datang ke sekolah setiap mengikuti upacara bendera pada hari Senin, saya harus memakai atribut lengkap Bu. Kemudian kita tanyakan lagi, kapan kamu mulai memperbaiki diri kamu atau melakukan solusi dari permasalahan kamu? Pasti dia katakan hari ini Bu. Ya, pastinya segala sesuatu itu perbaikan untuk ke depan kita harus mulai, karena tidak ada sesuatu yang terjadi untuk proses selanjutnya kalau tidak dimulai hari ini. Ya, seperti itu. Nah, itulah proses daripada ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam posisi manajer. Ya, saya kira demikian penjelasan dari saya, Nadita. Bagaimana? Sudah bisa dipahami dengan baik? Oke. Ya, kalau ada ibu guru atau bapak guru yang ingin bertanya lagi, silakan. Silakan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Marta. Silakan Ibu Marta. Ya, ada yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya tentang materi yang dibawakan oleh Ibu Arjun tadi. Yang saya tanyakan di sini Bu, yaitu apa yang dilakukan guru dalam menstabilkan identitas. Ya. Oke, terima kasih Bu Marta atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Marta tentang apa yang dilakukan oleh guru ketika menstabilkan identitas. Jadi di sini ya guru boleh mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa ya ketika menstabilkan identitas, bahwa ya berbuat salah itu wajar ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah melakukan itu ya. Jadi ya ibu tidak mencari ya siapa yang salah dalam hal ini, tetapi ibu akan mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi ya kemudian juga kita boleh mengatakan kepada siswa kita bahwa kamu boleh ya kamu berhak untuk melakukan itu. Kemudian masih banyak lagi rangkaian-rangkaian pertanyaan yang lain yang bisa kita
berikan kepada siswa kita supaya dia bisa belajar dari kesalahannya itu, karena ya kesalahan itu adalah bagian dari sebuah proses seperti itu. Jadi di sini di dalam segitiga restitusi kita sebagai guru benar-benar harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, sehingga siswa boleh tahu bahwa oh sesungguhnya saya ini diberikan kesempatan untuk tidak merasakan di posisi dibuat rasa bersalah, karena ketika siswa mengalami rasa bersalah karena membuat dia karena dia telah berbuat kesalahan, maka dia pasti akan merasa berkecil hati atau minder. Ya, kadang-kadang seperti itu, bahwa wih, kenapa saya berbuat kesalahan itu? Dia akan menyesali dirinya. Ya Bisa kan? juga merasa malu, Bu. Ya, bisa juga dia merasa malu bahwa wih. Nah, biasa juga kita pun sebagai orang dewasa kadang-kadang begitu, bahwa ketika kita berbuat kesalahan, kita memiliki rasa dalam hati untuk malu menunjukkan muka kita kepada orang lain, ya kan? Karena kita katakan bahwa oh, kita sudah berbuat salah. Tetapi ketika guru memfasilitasi siswa sebagai seorang manajer, ya siswa akan merasa senang. Ya, jadi dalam video demonstrasi kontekstual yang telah kami buat dalam rangkaian tugas dalam dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 rangkaian penugasan kami itu, kami membuat video penanganan kasus dengan siswa kami. Jadi ada 2 penanganan kasus waktu itu, ya. Ada siswa yang terlambat, kemudian ada juga siswa yang marah-marah karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ya, jadi di sini kasus yang kami kasus yang kami selesaikan secara segitiga restitusi itu, di situ ada tanggapan siswa. Ya, dia di situ mengatakan bahwa saya senang diajak berdiskusi dengan ibu guru sehingga saya bisa menemukan permasalahan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi dia tidak merasa bersalah, tetapi dia akan menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga siswa itu ya akan berjanji, saya akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan guru bertanya lagi, kapan kamu mau memperbaiki kesalahan kamu itu? Ya, kemudian siswa akan menjawab, hari ini, Bu. Nah, jadi ada sebuah kelegaan atau perasaan senang karena dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tanpa rasa bersalah, ataupun tanpa dia dihukum, ataupun tanpa dia merasa dikucilkan atau diejek atau dibully, tetapi dia merasa senang karena permasalahannya selesai dengan solusi yang dia bisa dapatkan dengan berdiskusi dengan gurunya. Jadi itulah fungsi yang sangat baik sekali ketika kita sebagai seorang guru bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Iya, jadi di sini siswa akan merasa senang, kita pun guru akan sangat merasa lega karena motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri siswa. Ya, ketika motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri siswa, maka seperti yang saya jelaskan pada penjelasan saya sebelumnya, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan begitu enteng, karena dengan begitu ikhlas, karena muncul dari dalam dirinya, lama-lama itu akan menjadi sebuah karakter. Dan itulah yang kita harapkan, semoga dalam proses pembelajaran kita benar-benar
siswa kita, anak-anak didik kita menjadi orang yang memiliki motivasi intrinsik, orang yang memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya dalam melakukan keyakinan-keyakinan kelas atau pembiasaan-pembiasaan baik dalam budaya-budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini profil pelajar Pancasila termasuk gotong royong, mandiri, ya, berkolaborasi, kreativitas, dan yang paling pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi semoga nilai-nilai positif yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya mengilhami atau betul-betul dipahami secara mendalam oleh siswa kita, menjadi sebuah kebiasaan dan karakter di dalam menjalani kehidupannya, baik itu di sekolah, di rumah, dan juga dalam sebagai anggota masyarakat. Iya, karena saya yakin sekali bahwa siswa-siswa kita di SMK banyak yang akan langsung terjun ke dalam dunia kerja ketika dia tamat. Nah, saya percaya bahwa kalau itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik, nilai-nilai kebajikan universal ini, maka akan masuk dalam dunia kerja itu ya sesuai dengan SOP perusahaan. Sangat diinginkan perusahaan tentang karakter-karakter atau pembiasaan-pembiasaan baik. Karena ini akan memberikan keuntungan yang terbaik untuk sebuah perusahaan. Ya, misalnya kalau memiliki karakter jujur, disiplin, konsisten, ya itu semua termasuk dalam nilai-nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana dari Bu Marta tentang jawaban saya tadi, sudah bisa diterima Ibu? Iya, terima kasih Bu, sudah terjawab semuanya. Oke, terima kasih banyak Bu Marta. Demikianlah penjelasan saya tentang budaya positif, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam diseminasi saya tentang budaya positif. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini betul-betul dapat bermanfaat untuk kita semua dalam proses pembelajaran di kelas dan juga dalam proses kita berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, ya, maupun kita ketika sebagai anggota masyarakat. Ya, itulah harapan kita bersama. Semoga nilai-nilai luhur dari pendidikan yang sudah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, benar-benar dapat dihayati oleh anak didik kita, sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan dalam pendidikan ya benar-benar bisa kita capai bersama dengan baik dalam kolaborasi yang baik. Nah, demikianlah penyampaian saya pada siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri dari presentasi saya pada siang hari ini, kita akan tutup dalam doa ya. Ya. Bisa menutup kita dalam doa pada siang hari ini? Atau Bapak Yohanes, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Arjun yang sudah menyampaikan materinya. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami.
Tuhan telah menyertai kami dalam melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami berdoa buat materi, buat Tun yang telah menyampaikan materi pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik di sekolah kami. Ya Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami di perjalanan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan di sana pun nama Tuhan kami puji dan muliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Yohanes yang telah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini ya itu benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan saya dalam rangka menunaikan tugas kami dalam aksi nyata modul 1.4. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.